Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, apakah semuanya pada hari ini masuk? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Kak Febri, silakan. Umat bersiap doa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Baik, absen 1 Febri masuk. Masuk, Pak. Fabiola, Hadir, Pak. Estin, Hadir. Fania. Hadir. Baik, semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Oke, nah semuanya juga dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya nih setelah liburan lama? Baik ya, semuanya masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, akan Bapak bagikan buku untuk pegangan pada hari ini. Ini ya, bisa dibawa. Silakan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada pantun nih. Nanti bisa tangkap ya. Oke. Hari Minggu pergi ke pasar, jalan-jalan di trotoar. Di masa kecil rajin belajar, akan pandai di kala besar. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang bisa menyimpulkan nggak isi dari pantun tadi? Keluhnya itu jika kecil rajin belajar, di kala besar akan pandai. Jika besar kan pandai pastinya. Ada yang tahu itu maksudnya apa? Nah, ini kalau jelaskan. Jadi intinya itu kita itu harus rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Karena ya biar kita bisa memahami pelajaran yang kita pelajari seperti di kelas, dimanapun itulah. Jadi kalau kita bisa rajin, kita bisa akan memahami apa yang akan dipelajari di kelas, sehingga kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja. Semuanya lebih semangat? Semangat ya. Oke, anak. Seperti pembahasan kita pada minggu lalu, mungkin ada yang ingat pembahasan kita pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu. Ada yang ingat pembahasan minggu lalu? Kelompok sosial. Kelompok sosial. Nah, benar. Mungkin ada yang tahu materi minggu lalu apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial itu himpunan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur sosial yang sesuai dengan pola yang dilakukan. Nah, benar sekali ya. Beri tepuk tangan pada Kak Estin. Oke, nah benar ya. Jadi kelompok sosial itu hubungan timbal balik yang ada di dalam masyarakat itu yang berbentuk formal atau sudah ada ya di dalam masyarakat. Jadi intinya kelompok sosial itu hubungan timbal balik di dalam masyarakat. Baik, nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai masalah sosial dan eksklusi sosial. Poin-poin pembahasan pada pembelajaran siang hari ini atau pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian atau definisi masalah sosial, kemudian pengertian atau definisi eksklusi sosial, dan faktor-faktor penyebab dari masalah sosial. Oke, nah bisa dilihat di depan kita dapat 3 ahli yang menerangkan apa itu masalah sosial. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto menjelaskan masalah sosial merupakan suatu yang tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian menurut Sutomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang menyebabkan suatu tidak sesuai di dalam masyarakat dan perlu adanya penyelesaian masalah. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut terdapat ketiga kemiripan ya, atau ketiga kesamaan antara pengertian masalah sosial. Jadi pada dasarnya masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian suatu permasalahan yang ada di masyarakat atau tidak
penyelesaian masalah. Mungkin bisa kita sebutkan dalam slide berikutnya. Nah, ini pengertian atau definisi masalah sosial dari rangkuman ketiga para ahli tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah sosial ialah suatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusi permasalahannya. Karena permasalahan yang timbul di masyarakat begitu kompleks dan muncul di berbagai sektor kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya penyelesaian masalah. Nah, kemudian itu tadi definisi dari masalah sosial. Kemudian sekarang definisi eksklusi sosial. Ada yang tahu sebelumnya apa itu eksklusi sosial? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Kalau gitu apa jelaskan? Eksklusi sosial itu juga disebut marginalisasi atau marginalisasi sosial, di mana itu pengucilan terhadap kelompok sosial yang ada di masyarakat akibat adanya masalah sosial yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi efek dari masalah sosial itu salah satunya adanya eksklusi sosial, pengucilan atau marginalisasi masyarakat yang terdampak dari masalah sosial tadi. Ada yang bisa memberikan contoh dari masalah sosial atau eksklusi sosial? Ya, silakan Kak Febri. Contoh dari masalah sosial adalah pandemi COVID-19 yang saat ini tengah terjadi, Pak. Nah, benar ya. Salah satu contoh dari masalah sosial itu adalah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Saat ini merebak sangat parah ya, di seluruh dunia terdampak. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada faktor-faktor atau faktor-faktor penyebab masalah sosial. Nanti ada beberapa jenisnya. Baik, langsung saja ke faktor-faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Ada yang tahu sebelumnya kenapa faktor ekonomi bisa menjadi faktor penyebab masalah sosial? Ada yang tahu? Mungkin karena keterbatasan, jadi menyebabkan kemiskinan. Ya, benar ya. Jadi faktor ekonomi itu menjadi faktor penyebab masalah sosial karena itu menjadi salah satu masalah yang sangat kompleks dan sangat besar, menjadi salah satu penyumbang terbesar dari penyebab masalah sosial karena banyak masyarakat yang terdampak. Seperti masyarakat itu karena kekurangan ekonomi kemudian menyebabkan kemiskinan, dan dari kemiskinan itu berdampak banyak seperti kelaparan, kemudian bisa tindakan kriminalitas, kemudian kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Nah, karena hal tersebut tadi itu menyebabkan faktor ekonomi menjadi faktor terbesar penyumbang masalah sosial. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor budaya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu faktor budaya? Nah, faktor budaya itu adalah faktor jadi faktor budaya itu ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Di dalam itu terdapat ketidaksesuaian sehingga terjadi masalah. Nah, misalnya itu yang pertama kenakalan remaja, kemudian ada perkelahian, kemudian ada perceraian, kemudian masalah sampah. Nah, itu merupakan masalah budaya atau faktor budaya yang salah satu penyebab dari masalah sosial. Kemudian selanjutnya faktor-faktor penyebab masalah selanjutnya adalah faktor psikologis. Ada yang tahu kenapa faktor psikologis menjadi faktor penyebab masalah sosial? Belum tahu ya? Nah, faktor psikologis itu faktor yang mempengaruhi dalam diri, di mana seseorang atau individu itu mengalami ketidaksesuaian dalam diri sehingga terjadi pergolakan dalam diri. Ketidaksesuaian itu menyebabkan seperti kesalahpahaman dalam menghadapi atau memahami suatu hal, seperti seorang itu dapat terjerumus dalam aliran sesat, kemudian gerakan separatisme, kemudian penyimpangan seksual seperti LGBT dan lain sebagainya. Itu termasuk contoh-contoh faktor psikologis. Kemudian ada faktor biologis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu faktor biologis? Ada nggak? Tadi sempat dijelaskan oleh Kak Febri pada awal tadi. Ya, nah COVID-19 itu salah satu contoh dari faktor biologis. Jadi faktor biologis itu faktor yang menyebabkan bisa terjadi dari awal ataupun bisa dari hewan atau manusia sendiri. Karena ulah manusia ya karena faktor alam sehingga menyebabkan suatu wabah penyakit. Contohnya seperti penyakit menular HIV/AIDS, kemudian ada COVID-19. Selain itu juga ulah manusia tadi seperti ada makanan beracun, kemudian ada gizi buruk dan lain sebagainya. Nah,
Itu tadi beberapa faktor-faktor penyebab dari masalah sosial. Ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor budaya. Oke, mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjutkan. Oke, nah tadi kan kita sudah belajar bersama ya mengenai 3 poin yang Bapak jelaskan di awal. Yang pertama pengertian masalah sosial, kemudian ada pengertian eksklusi sosial, kemudian faktor-faktor penyebab dari masalah sosial. Nah, sekarang buat refresh untuk pelajaran kita selanjutnya, kita bisa mari kita belajar dan bermain bersama. Ada yang tahu kita akan melakukan apa pada hari ini? Bisa dibaca di depan. Apa? Talking stick. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang talking stick? Permainan apa ya? Nah, belum pernah ya? Nah, jadi intinya talking stick itu nanti sesuai itu kita bermain bersama, kita berhadiah bersama. Dengan medianya itu ada sebuah tongkat yang bawakan. Ada tongkat. Nah, kemudian selain tongkat nanti ini Bapak kolaborasikan dengan media kartu atau social card, di mana nanti kartunya ini untuk memberikan soal kepada teman-teman sekalian. Untuk meningkat waktu, langsung saja kita mulai talking stick pada pagi hari ini. Siap? Oke. Nah, karena talking stick ini tidak bisa berjalan sendiri, nanti bisa dilanjutkan ya, dan diiringi dengan musik. Mau lagu apa? Oke, balapan ada 5 ya. Siap, nih mulai Kak Estin silahkan. Lembu ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, Kak Febri silahkan. Nih, Kak Febri bisa mengambil bebas. Nomor berapa? Nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Oh ya, silakan dapat nomor 3. Bisa dibaca di depan. Ya, soalnya nomor 3 itu sebutkan 2 faktor penyebab masalah sosial. Bisa dijelaskan Kak Febri? 2 faktor masalah sosial. Yang pertama adalah kemiskinan dan juga ada faktor biologis. Oke, benar ya. Ada faktor biologis dan faktor kemiskinan. Kemiskinan lagi termasuk dalam faktor apa? Faktor ekonomi. Ya, benar ya. Jadi ada 2, ada faktor ekonomi dan faktor biologis. Oke, kita lanjutkan ya. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus dan Fania ya. Fania ya. Sekarang yang jawab silakan Fania. Ini bisa diambil. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial adalah permasalahan yang timbul dari masyarakat. Ya, jadi bisa merupakan remaja, kemiskinan, sama kondisi. Oke, bisa ya. Jadi apa yang dimaksud dengan masalah sosial itu ketidaksesuaian antara unsur budaya dan masyarakat. Benar sekali. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 1 soal. Tadi sampai apa lagunya? Berapa ya? Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya, Fabiola ya. Ya, silakan Fabiola. Nih ambil. Oke. Dapat nomor 2. Nomor 2 ya. Apa itu eksklusi sosial? Menurut pengetahuan saya Pak ya. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, bahwa eksklusi sosial itu adalah proses dan keadaan yang mencegah individu untuk berperanan sepenuhnya dalam kehidupan sosial seperti itu Pak. Oke, jadi ya seperti yang dijelaskan Fabiola tadi, pencegahan suatu individu melakukan perannya secara maksimal atau bisa disebut marginalisasi ya teman-teman. Oke, semuanya sudah paham sekarang? Dan udah refresh? Ya. Beri tepuk tangan pada keseluruhan dulu. Oke, nah ya udah Bapak, kita sudahi dulu mainannya talking stick-nya. Oke, nah tapi gimana pendapatnya nih setelah kita bermain? Apakah seru? Seru. Semangat lagi? Oke, nah kita mulai ya. Kita bisa mulai belajar lagi. Kita lanjutkan. Nah, pada penayangan di depan ini ada penayangan suatu permasalahan, suatu kasus atau studi kasus. Bisa dibaca. Silakan KSI bisa dibaca.
Yang ini silakan. Judulnya. ABG Kulon Progo terjadi vandalisme dihukum 1 tahun demo. Oke. Nah, dari judul tersebut ABG Kulon Progo terjadi vandalisme dihukum 1 tahun demo. Itu tadi termasuk dalam masalah sosial yang apa? Dalam 4 faktor penyebab masalah sosial tadi. Kultural ya. Nah, benar sekali. Karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur budaya dalam masyarakat, permasalahan atau proses di depannya termasuk dalam faktor penyebab kultural. Baik, silakan teman-teman mengidentifikasi ya dari faktor penyebab, kemudian permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya. Nah, ini kan karena ada 4 orang bisa dibagi 2 kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Akan mencoba beri kertas, silakan bisa diskusikan selama 10 menit, kemudian nanti dikumpulkan. Baik kan? Nah, jadi cermati ya di depan ya. Oke, nah sudah 10 menit ya. Semuanya sudah selesai? Ya, Pak. Oke, kalau sudah selesai Bapak ambil. Tadi Bapak saya nilai ya. Oke, ini buat nilai tugas ya, tugas langsung. Oke, dari kasus yang ada di depan, tugas kelompok tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada. Belum ada ya? Oke, nah ini sekarang tadi kan kita sudah mengerjakan tugas secara langsung, secara berkelompok. Dan tadi kita sudah bermain bersama, kemudian sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi dari pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan. Penugasan ini bisa dilakukan di rumah ya. Ada beberapa soal. Nah, soalnya nanti ini beberapa soal yang coach. Nah, nanti bisa dilihat soalnya di Google Classroom yang sudah Bapak share melalui WA. Nah, kemudian bisa didiskusikan bersama kelompok lagi. Ini sudah tugas kelompok. Nah, bedanya ini tugas ini dikerjakan di rumah. Setelah selesai besok minggu depan kita bahas sebelum pelajaran dimulai. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kapan dikumpulkannya? Minggu depan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari penugasan, mungkin ada pertanyaan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Belum ada. Kalau tidak ada, kita sudah ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, akan Bapak simpulkan mengenai pembelajaran kita. Nah, tadi dimulai dari pertama kita mempelajari tentang masalah sosial, eksklusi sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur budayaan yang ada dalam masyarakat sehingga perlu adanya penyelesaian masalah. Dari masalah sosial itu menyebabkan eksklusi sosial atau marginalisasi kelompok masyarakat karena faktor atau karena efek terjadinya masalah sosial. Dari 2 hal tersebut terdapat faktor-faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama terdapat faktor ekonomi, kemudian terdapat faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Semuanya bisa dipahami? Oke. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mencukupkan pertemuan kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.